Waduh, asnya copot. Untung kagak terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini masih hari Rabu. Saya ada di perapatan daripada Jalan Kalibaru, Tambun Selatan. Yang ke kanan itu Sumberjaya. Yang di depan saya itu masuk ke Kalibaru dan Mekarsari. Hari ini saya akan beritakan update daripada penggusuran atau pembongkaran sisa dari bangunan yang ada di belakang saya sebelah kanan nih. Karena eksavator udah siap, sepertinya nanti tinggal kita ikutin aja berita-berita, informasi dan pembongkaran berikutnya. Tetap tonton ya. Nah, di depan saya nih eksavator yang udah mulai siap beberes kayaknya nih. Juga tapi yang lagi nongkrong nih dia bukan operator ya. Dia ini juga lagi memberikan informasi ke segala arah. Nah, coba kita samperin sambil nunggu bongkaran-bongkaran yang ada di depan saya ini bakalan dihabisin sepertinya sama eksavator yang udah siap sedia. Dan jalur ini memang yang beberapa waktu lalu tuh udah dirapihin, tapi untuk bangunan-bangunan sepertinya itu yang bakalan diberesin hari ini. Wah, dia malah ke sono. Ya, teman-teman Bang Sigit, ini 2 transformer udah merapat. Sepertinya memang butuh kerja keras dan kekuatan yang lumayan penuh. Karena memang buat ngeberesin pinggiran-pinggiran daripada bangunan yang udah grepesan ini perlu beberapa alat berat. Eksavator yang kecil juga yang gedenya juga disediain di lokasi ini. Nanti tinggal kita lihat aja eksekusinya bagaimana, rame atau enggak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tetap terus pantau update cerita daripada Bang Sigit pembongkaran Kalibaru Tambun Selatan. Teman-teman bisa dilihat nih mulai eksekusi bangunan-bangunan sisa yang grepesan yang tadi saya ceritain ya. Eksavator yang tinggi nih udah disiapin buat ngerapiin daripada bangunan-bangunan sisa yang waktu itu udah sebenarnya dibongkar, tapi katanya harus dilebarin lagi sampai sekian meter ke belakang. Ini memang dia perlu sama eksavator yang lumayan tinggi karena posisi bangunannya juga adanya 2 lantai. Kayaknya mulai ntar malam tukang sate ayam Madura udah nggak bisa jualan nih. Dia lupa sama gerobaknya. Sementara bangunannya bakalan hancur. Tapi harus hati-hati juga sih. Ini soalnya ini ada kabel telanjang. Khawatir kalau misalnya ini ntar kena kabel bakalan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kayaknya nih eksavatornya nih habis dicas nih, makanya kencang banget nih getarannya nih. Waduh, ini motor-motor belum ada yang ditutup nih. Nah itu teman-teman, hasil dari sekian tahun ngebangun bangunan sekarang dibongkar habis. Nggak tahu sekarang nih penghuni-penghuninya ada di mana sekarang. Nah, tapi yang pasti bangunan ini dibongkar dulu, terus bakalan dirapihin ulang. Dan ada jalan saya rasa antar ke situ.
Ini yang banyak ini nih tim dari ekskavator apa pemulung yang siap-siap buat ngegodot-godot besi ya. Tapi biarin dah. Yang pasti bagian-bagian bangunan ini yang bakalan dirapihin habis. Nanti hasilnya juga bakalan buat masyarakat karena ntar ada jalan yang rapi terus sepanjang jalur pinggiran Kali Baru ini. Jadi dia mesti angkut-angkutin dulu, terus diratain lagi supaya mungkin nanti perubuhan dari bangunan ini rubuhnya itu teratur ya. Waduh, rubuh tapi teratur kayak gimana tuh? Soalnya nih dikhawatirin kalau misalnya dirubuhin di sebelah sini nih, kalau dia jatuhnya ke sono, itu yang dikhawatirin kena tiang daripada tiang listrik ini nih. Ini yang yang diniatin mungkin rubuhnya ke arah bagian sini nih. Ya kan, kabel dia bisa nyangkut nih. Nah, yang itu kayaknya mau disingkir-singkirin dulu tuh. Tuh belum apa-apa tuh, besi udah mulai diambil tuh. Emang nggak bisa dibilangin. Mestinya ntar-ntaran, tapi susah juga buat dibilangin. Ini tim-tim pemburu besi nih. Mungkin Gatot Kaca dia kenal kali nih, yang tulangnya tulang besi. Yang juga saya tadi pagi bilang ya, ini kan perapatan jalur Kali Baru yang ada di bawah jembatan ini nih, memang udah seharusnya dibongkar dan dirapiin lagi, karena ini nih yang bisa dilihat daripada jalur Kali Baru Timur yang dia belok ke kanan itu kan seharusnya ini jalur daripada Kalimati, tapi sampai di situ dia ketutup. Nah, mungkin ini ekskavator yang ada sekarang buat ngerapihin bangunan dulu nih untuk sementara. Dan progres atau eksekusi berikutnya itu baru kali ini yang dirapihin. Tim-tim pemburu besi. Kita bisa lihat juga jalur jalan yang udah mulai kredit karena siang hari ini selain banyak orang yang keluar juga, jalur-jalur ini jalur hidup baik pagi, siang ataupun sore ya, apalagi sore. Oh, berarti sekalian dia keruk lumpur-lumpur yang ada di ujung daripada perapatan ya, yang ada di perapatan Kali Baru di desa Sumberjaya atau desa Tridaya nih, pertemuannya di sini nih. Jadi memang ekskavator nih multifungsi. Walaupun dia bisa ngegoyangin bangunan terus roboh, dia juga bisa ngambil lumpur-lumpur yang ada di dalam Kali Baru yang kelihatannya nih masih kotor. Terus dia mengarah ke sana tuh. Karena memang kalau misalnya nggak sekalian diangkut atau dikeruk, mungkin lumpur-lumpur yang ada di atas bisa jadi bakalan turun lagi kalau misalnya hujan dan ke bawah sama air. Parah panas banget.
Jadi kelihatan kan ya, kalau misalnya Bapak Aing tuh Gubernur Jawa Barat terus turun ke bawahnya sampai ke Bupati dan Wali Kota, bahkan sampai ke kecamatan itu serius di dalam memberantas bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur kali, baik itu ada di bantaran, pinggir kali, ataupun yang ada di atas kali, yang akhirnya kali itu ketutup sama bangunan-bangunan liar. Kira-kira kalau ngambil lumpur pakai ekskavator begini efektif nggak sih ya? Nah, tapi lumayan sih kalau sekalinya dapat banyak, sekalinya dapat air ya cuman airnya doang. Digaruk sampai dasar. Ya teman-teman, Bang Sigit akan terus update karena cuacanya juga lumayan mendukung. Walaupun terik panas matahari, tapi tidak menjadikan kita mundur untuk mengeksekusi bangunan-bangunan atau jalur yang menutupi kali di sepanjang jalan yang ada di Tambun Selatan ini. Ya banyak juga nih, bisa dilihat nih para konten kreator yang juga udah mulai berdatangan dan pada kumpul di sini untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya bagaimana keadaan yang di sini sedang terjadi. Waduh, asnya copot. Untung kagak terlepas. Wah, kalau sampai terlepas, ini mesti diketok nih kayaknya nih. Diketok dulu. Iya, 1, 2. Kalau misalnya dia copot asnya ya bakalan terlepas, bisa-bisa itu tangan nggak kebawa dari kali. Ini hasil dari kerukan daripada ekskavator, dan ini belum final ya teman-teman. Udah selesai, udah kagak ada. Ini sementara garukannya nih, karena asnya hampir copot, makanya dia mesti ganjel supaya dia nggak kebuka lagi. Wah, dia minta sama pencari besi, cuman buat mengganjal doang. Tanggal berapa? Saya sampai nggak apa-apa tanggal ini tuh. Biasanya kalau lagi opening sekarang tanggal ini. Sekarang tanggal. Oh itu cukup tuh dipakein besi gitu. Ini nih. Nah, itu cukup tuh. Ya itu. Ya panjang. Ya kok belum pernah kelihatan ini orangnya. Ada orang kemarin baru udah itu masalah nggak pernah ketemu orangnya. Perasaan kita pernah ngobrol berdua itu ya. Oh pergi ya. Tanya iya, kita ngobrol berdua gitu. Iya, tapi orangnya kita nggak pernah ketemu. Ketemu lagi sampai sekarang itu. Iya. PRT 5 meter habis dong ke belakang ya? Nggak sampai habis belakang. Tapi udah ada garisnya kan? Udah ada. Kemarin udah kita patokin, udah ada tanda patok kali 4 meter. Iya. 95. Oke. Oh dari bibir situ 5 meter ke sono. Ada lembut ke sana.
Jadi tadi Pak RT bilang nih, RT yang keren nih, dia bilang dari bibir sini ntar 5 meter ke sono. Berarti tuh kalau misalnya di tembok yang paling ujung ini nih, itu sekitar baru 2 meter. Ntar perlu 3 meter lagi di sono, dipapas, dirapiin lagi. Katanya bisa usaha, karena masih ada sisa bangunan yang bisa ditempatin. Karena yang dipakai itu cuma 5 meter dari bibir kali baru ini nih. Terus sampai ke arah yang mau ke rumah saya tuh, Masjid Al-Manar, belok ke kanan, ketemu sama pinggir daripada rel kereta api stasiun Tambun. Ya, oke. Bisa dilanjutin lagi. Kita eksekusi lagi. Oh, dia harus ke sono lagi. Dia garuk, berarti dari pinggir itu kali sekitar 2 meter atau 3 meter yang dia bakalan bongkar 2 meter lagi ke belakang daripada rumah yang ada di depan daripada ekskavator ini nih. Banyak banget warga juga yang pada nonton, karena memang ini tontonan gratis ya teman-teman, tapi tetap juga mesti hati-hati. Iya, sementara gentengnya dulu. Tadi rumah yang ini nih ada penghuninya nih, tapi dia terpaksa mesti keluar. Ya, rubuh juga. Belum sih ya, belum semua. Sementara ini dirubuhin, para pemburu besi tua yang di sono tuh udah pada siap untuk meluncur ke arah sini. Kalau dia nggak dapat potongan-potongan besi, mungkin paku juga dia kumpulin. Nah, ini jembatannya apa dibongkar apa enggak nih? Kalau misalnya dibongkar nih, nggak bisa buat nyebrang nih. Nah, sementara dirapiin dulu gitu ya, yang grepesan-grepesan. Jadi teman-teman, Bang Sigit yang nonton channel Bang Sigit dalam update eksekusi pembongkaran jalur Kalibaru Tambun Selatan ini masih akan terus berlangsung, dan coba akan saya update terus sampai jalur Kalibaru ini rapih lagi. Ternyata memang dampaknya itu lumayan signifikan ya, bahasa Indonesianya tuh signifikan. Sebelumnya ini Kalibaru ini nggak kelihatan nih airnya ada di sebelah mana, karena waktu itu kan ini bangunan semua nih, terus sampai ke arah sono nih bangunan semua. Mungkin di bawah ada airnya, kalaupun ada airnya di bawah nggak seperti ini, dan dia pasti adanya di atas, karena di bawahnya itu banyak lumpur-lumpur yang menempati ruang daripada jalur Kalibaru ini. Tadi kata Pak RT tuh, mana Pak RT? Tuh kata Pak RT, jadi jalur yang harus dibongkar tuh udah dikasih garis, udah dikasih batas di sebelah mana yang harus dibongkar. Berarti tuh rumah yang warna ungu kayaknya batasnya sampai situ tuh. Soalnya dia nggak kena kecolek. Sementara yang ini nih yang masih ada sedikit buat ngejorok kemari, itu yang dicolek dan itu yang dibongkar habis. Wah, benar-benar dihabisin.
Habis roboh. Nah ini bakalan rata ini. Tapi sebenarnya cara kerjanya begitu dia dirubuhin, habis dirubuhin mungkin dia diratain dulu supaya sama jalan, baru dilanjutin ke sebelah-sebelahnya. Soalnya kalau langsung dirubuhin, semuanya dirubuhin, itu bakalan numpuk di satu tempat. Sisa daripada material bangunan-bangunan yang udah grepesan, yang sebelumnya itu udah dibongkar juga duluan. Tadi kalau kata Pak RT ini bangunan belum pernah kelihatan lagi pemiliknya kemana. Tapi sesuai dengan kesepakatan bangunan ini emang harus dibongkar dan batasnya juga udah dikasih tahu sebatas mana yang harus dibongkar. Itu tim-tim pemburu besi tuh. Mungkin dia udah tahu kali ya harus bagaimana, soalnya kan nggak bisa nutup mata juga kalau banyak paku atau barang-barang yang bisa bikin luka daripada kakinya dia orang tuh. Program dari Bapak Gubernur Jawa Barat memang canggih lah gitu ya. Dengan gayanya yang seperti ini bisa dibilang sepertinya memang banyak kontroversi, tapi ini untuk kepentingan masyarakat banyak juga. Kalau seandainya ini udah jadi untuk jalan umum kan fasilitas umum juga bakalan yang ngerasain masyarakat yang ada di sekitar sini. Tadi ada ekskavator yang lebih kecil, cuman kayaknya belum dipakai deh. Ini ekskavator yang dipakai ini yang lumayan gede dan lumayan panjang, karena jangkauannya itu lumayan bisa buat ngegaruk yang ada di seberang Kali Baru ini nih. Nah, jadi selain kita bisa ngelihat bangunan yang lagi dirobohin atau yang lagi dieksekusi, kita bisa lihat juga di sini ada tulisan ayam potong pindah. Wah, jadi bukanya jam 6 pagi. Sebelah mana ayam potong? Oh, di sini ayam potong. Lanjut, kita fokus ke ekskavator yang lagi eksekusi bangunan-bangunan sisa yang udah pernah dibongkar sebelumnya. Sekali lagi ya teman-teman, cuaca di sini sangat mendukung. Walaupun dalam keadaan terik matahari, tapi nggak membuat putus asa atau patah semangat para pencari pemburu besi. Dan kita juga teman-teman konten kreator yang ada di sini yang lagi pada mencar untuk mencari informasi dan memberikan informasi buat para penonton teman-teman yang ada di mana aja. Kali Baru lagi dirapihin.
Ya, teman-teman, saya terpaksa pakai masker ya, karena memang kondisinya, situasinya nggak memungkinkan kalau nggak dipakein masker, banyak debu. Nah, bener-bener ini lumpur. Ini baru yang namanya lumpur tanah liat yang ada di bawah Kali Baru nih. Bisa dilihat kan ya teman-teman ya. Nah, ini dibuang dulu untuk sementara, jadi biar nggak ada kerjaan dua kali. Atau mungkin, tapi buat para pemburu teman-teman nih, yang para pemburu besi-besi yang ada bekas sisaan dari bongkaran, jadi lumayan sedikit lengket-lengketan nih, karena lumpur diangkut ke atas di sepanjang jalanan ini bakalan nih. Teman-teman, saya pantau dari sisi kanan daripada ekskavator. Masih banyak. Wah, itu apa itu yang kecebur tuh? Tadi ada yang bulat-bulat. Jadi ini bakalan terus berlangsung sampai ke jalur yang ada di sana tuh, yang ada jembatan tuh. Nanti saya bakalan terus update. Mungkin ada beberapa video yang bakalan saya tayangin setelah ini. Sebelum yang tadi saya udah coba update ke daerah Sumberjaya, waktu saya ngelihat jembatan yang ada di pertengahan di perapatan itu tuh, Kali Baru yang ke kanannya itu Sumberjaya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini banyak para pemburu-pemburu besi, dan dia juga bakalan banyak dapat. Hasilnya itu bakalan dijual, kalau nggak salah kemarin saya tanya, besi per kilonya itu 4.500 atau 4.000 ya. Lumayan lah. Ekskavator ini bakalan terus sampai ke sana tuh. Soalnya di ujung daripada tiang kelonongan yang kedua itu ditutup. Sepertinya proyek dan eksekusi akan berlangsung sampai lokasi situ tuh, kurang lebih 100 meter dari sini. Dan ini digrepesinnya pas nih. Dia digrepesinnya pas terus sampai ke ujung yang ada motor merah tuh. Tapi nanti nih yang sebelah sini kayaknya ini bakalan juga habis nih. Nah, sisi yang ini juga bakalan digoyang-goyang dan bakalan dirubuhin. Juga tiang yang ada di depan saya nih. Kali Baru bakalan rapi lagi nih. Jalanan dilebarin, Kali Baru dirapihin, dibagusin, bakalan ditata ulang dan nyaman buat orang bulak-balik dari arah sana yang mau ke arah Sumberjaya ataupun sebaliknya ya. Teman-teman terus update dan ikutin video tentang eksekusi atau penggusuran, pembongkaran dan perapihan jalur Kali Baru di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Kita lanjut, kita ikutin ekskavator berjalan kemana. Nah ini nih, oh iya bener nih, ini yang bakalan dibongkar nih. Kirain ini kena dibongkar, tapi yang ini nih, waduh, temboknya udah lembek. Tembok kalau lembek jangankan ekskavator ya, disender aja dia rubuh. Makanya hati-hati teman-teman, kalau nyender di tembok yang udah lumayan lama, khawatir bakalan rubuh. Sepertinya garis-garis yang emang harus dibongkar tuh udah dikasih tahu ya, si operatornya juga nggak bakalan sampai habis dia ngegusur atau ngebongkar daripada bangunan yang ada di depannya nih. Itu kayaknya kamar dulunya ya, itu kamar tuh, soalnya kelihatan ada pajangan. Biasanya kalau ada pajangan kan itu adanya di dalam kamar tuh. Oke teman-teman, lanjut eksekusi. Tadi saya ketemu ekskavator ini kan di Sumberjaya ya. Saya kira ini bakalan ngebongkar di Sumberjaya, tetapi begitu saya coba tengok, ekskavator ini berjalan ke arah Kalibaru sini. Makanya saya ikutin dan ternyata ada bongkaran eksekusi di jalan atau di area Kalibaru ini nih. Oke, teman-teman. Segini dulu updatean dari Bang Sigit tentang eksekusi pinggiran bangunan yang ada di jalur Kalibaru di desa Tridaya, berseberangan sama desa Sumberjaya. Mangunjaya di sebelah kiri saya, di belakang saya Tridaya, dan sebelah kanan saya itu di depan adalah Sumberjaya. Nanti setelah ini tetap bakalan Bang Sigit update pembongkaran jalur dari Kalibaru Tambun Selatan yang akan terus dikerjain sampai Tambun Selatan bersih lagi. Terima kasih, segitu aja dulu ya. Ntar kita sambung lagi. Assalamualaikum.